Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarsari, NIM 1920301006, semester 6, program studi agama-agama, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan proposal dengan judul masalah Puasa dan Pantangan Rabu-Abu dalam Keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang dengan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses puasa dan pantangan Rabu-Abu dalam keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Yang kedua, bagaimana perbedaan makna dan puasa dan pantangan Rabu-Abu dalam keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Yang ketiga, bagaimana tujuan dan pantangan Rabu-Abu dalam keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Dengan tujuan yang pertama, untuk menjelaskan bagaimana proses puasa dan pantangan Rabu-Abu dalam keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Yang kedua, untuk menjelaskan bagaimana perbedaan makna puasa dan pantangan Rabu-Abu dalam keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana puasa dan pantangan Rabu-Abu dalam keyakinan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri, sedangkan secara istilah berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf kehidupan, baik yang duniawi maupun surgawi, karena puasa dilakukan setiap agama. Puasa merupakan salah satu bentuk ritus agama yang dapat meningkatkan kualitas spiritual sebagai manusia, wahana penyucian diri guna mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Puasa menurut umat Katolik adalah menahan makan dan minum serta menjauhi hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa. Umat Katolik berpuasa dan berpantang, yang artinya adalah tanda pertaubatan dan tanda penyangkalan diri, tanda kita mempersatukan pengorbanan kita dengan Yesus dan selalu mengingat Tuhan agar senantiasa melakukan kebaikan. Puasa dalam agama Katolik juga menyiratkan sebuah arti dari tampilan penderitaan seperti duka cita, kesedihan, dan keinginan untuk merenungi hal-hal yang sifatnya suci. Pelaksanaan waktu puasa dalam agama Katolik menurut peraturan gereja tergolong ringan sekali. Para umat Katolik dianjurkan berpuasa hanya pada hari Rabu-Abu dan Jumat Agung. Kata abu beberapa kali muncul bersamaan dengan kata debu. Dua kata ini berasal dari akar kata yang sama. Debu berarti apar dan abu berarti iper. Manfaat penelitian yang pertama secara teoritis. Penelitian ini dibuat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan prodi studi agama-agama pada khususnya. Yang kedua, secara praktis. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, masyarakat awam, dan para akademisi lainnya, karena dapat membuka pandangan baru yang lebih luas tentang makna puasa yang dilakukan Jemaat Gereja Santo Yosef Palembang. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang pertama adalah jenis penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan data, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Yang kedua, jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah objek dari mana data diperoleh. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang terdiri atas struktur organisasi, data kearsipan, dokumen, laporan, dan sebagainya. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Adapun dengan cara yang pertama yaitu observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian. Yang kedua itu wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung adalah satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.
Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah informasi yang didapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Peneliti menyelidiki dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, arsip, dan sebagainya. Yang keempat yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintetis, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari yang kedua adalah penyajian data. Menurut Amyles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks generatif. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Yang ketiga, verifikasi atau kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari proposal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.